بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Jamaah sekalian, rahmatullah, alhamdulillah. Siang hari ini kita bertemu kembali di majelis ilmu. Semoga pertemuan ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui majelis ilmu yang dalam waktu yang tidak lama, semoga kita bisa mendapatkan banyak informasi kebenaran menurut agama. Sebab kalau benar itu menurut kita yang menghukumi, kita nggak punya tolak ukur. Tolak ukur benar bagi manusia itu hanya hawa nafsu. Pada hari ini kita akan melanjutkan di ayat 40-nya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Wahai Bani Israel, uzkuru, ingatlah nikmati, nikmatku, allati an'amtu, yang telah aku berikan nikmat alaikum pada kamu, wa'ufu bi'ahdi, dan tepatilah perjanjianmu denganku, ufi bi'ahdikum, niscaya akan aku penuhi janjiku kepadamu, wa iyaya farhabun, dan hanya kepadaku lah hendaknya kalian merasa takut. Jamaah sekalian, pada pembahasan yang lalu kita membahas tentang kisah penciptaan Adam, termasuk kisah permusuhan iblis dengan Adam. Adam mewakili makhluk Allah yang taat, iblis mewakili makhluk Allah yang tidak taat. Pada ayat yang lalu juga kita diberikan informasi bahwa bagaimana Adam dimasukkan ke surga yang sesungguhnya bukan untuk enak-enakan, yang sesungguhnya bukan untuk nikmati. Bagi orang soleh, kenikmatan itu harus dipahami sebagai tajriban, sebagai latihan, ujian atas kehendak Allah juga, bahwa sehingga ini menjadi hukum. Setan kemudian menggelincirkan Nabi Adam, akhirnya Nabi Adam turun ke bumi. Ini juga akan menjadi hukum bahwa sekuat-kuatnya manusia itu tetap saja bisa kepleset atau salah. Tapi yang terpenting, jamaah sekalian, yang terpenting itu bukan salah itu, tapi yang terpenting kita tidak putus asa. Itu yang terpenting. Dan saya ingatkan bahwa tidak ada manusia nggak bisa salah. Selevel Nabi Adam saja bisa salah, bisa terhadap iblis. Tapi yang terpenting pada akhirnya adalah mahya taubah min ayat Allah. Akhirnya Nabi Adam bertobat. Ini yang penting. Karena bertobat itulah yang kemudian yang asalnya manusia terjatuh karena perbuatan dosanya, tapi kemudian bertobat, dia seperti kaman la dzamba, seperti orang yang tidak punya dosa. Nah, ini kan hukum-hukum nanti pas saat itu. Kalau seandainya Al-Quran tidak mengisahkan, juga tidak ada yang tahu. Ayat ini yaitu alaina mungkin risalah,
Baru kemudian bagaimana perahu risalah itu berjalan. Dan bagaimana anak-anak Adam, kita semua ini kan keturunan Nabi semua ini. Jadi kalau secara repot, kita udah keturunan Nabi Adam. Jadi nggak usah pakai tes DNA, kita langsung keturunan Nabi Adam. Jadi udah terserah. Nah, bagaimana keturunan Nabi Adam tadi itu menghadapi manhaj. Manhaj itu adalah aturan-aturan Allah yang dibawa oleh para nabi, para rasul melalui kitab suci. Kalau kita dibawa oleh Rasulullah SAW, Nabi Muhammad Rasulullah SAW melalui Al-Quran. Nah, di situ akan kita lihat bagaimana respon sikap anak Adam. Ternyata banyak yang mengkufurinya, banyak yang mendurhakainya, tidak mengikuti manhajnya Allah. Manhaj Allah itu isinya adalah perintah dan larangan. Nah, fakta Jalla Jalaluhu kisah Bani Israil. Dalam hal ini Allah mengangkat kisah Bani Israil sebagai contoh. Nah, untuk apa? Untuk memberikan kenapa Bani Israil ini? Karena Bani Israil banyak mengambil porsi dalam Al-Quran. Dan Bani Israil di sana anbiya Bani Israil min akhir anbiya alladziina ursilul ummah li ummatin wahidah. Satu-satunya keturunan Bani Israil, ya nanti siapa yang nanti akan dilihat setelahnya, itu banyak diutus nabi di sana. Mungkin kita akan lihat hebat banyak nabi dari Bani Israil. Oh enggak, walaysa ma'na hadza an tadhur. Ini bukan berarti bahwa kelebihan Bani Israel sehingga banyak nabi, tapi saking dagangnya itu maksudnya gitu ya, saking banyak pembangkangnya diutus nabi. Oh diutus nabi aja masih kayak begitu, apalagi nggak pernah turun nabi, kira-kira begitu. Jadi bukan karena kehebatan mereka, walakin annahum kanu aktsarul umam isyan wa saman fa kana aktsaruhum anbiya. Karena mereka ini adalah bangsa yang paling susah dikasih tahu, susah dinasihati, keras kepala dan sebagainya. Makanya diturunkan Nabi terus. Kullama kullama kharaju min mu'jizatin harab. Setiap Nabi itu membawa mukjizat dirubah lagi. Begitulah gambaran dari Bani Israil itu. Wa fi tatbiq Rasulullah Musa alaihi salam alladhi arsalahu ila Bani Israil min ulil azmi min ar-rusul. Yang kedua, kisah ini tentu saja untuk memantapkan batin Rasulullah, memantapkan hati Rasulullah, termasuk bagi kita memberikan pelajaran bagi kehidupan kita. Tapi untuk menguatkan batin Rasulullah, makanya diangkatlah Nabi Musa. Maksudnya dikisahkanlah Nabi Musa perjalanannya dengan Bani Israil. Kira-kira apa-apa ya, kamu belum ada apa-apa. Ini loh Musa itu kayak begini menghadapi kaumnya itu. Kira-kira begitu. Sehingga Rasulullah menjadi tenang, merasa nyaman. Sebenarnya bukan nyaman. Marah itu apa ya? Marah itu merasa tidak gundah. Kenapa dakwahnya ditentang, kenapa orang itu kemudian tidak mau percaya, bahkan mereka itu malah nuduh tukang sihir, nuduh tukang tenung, bahkan pada level tertinggi mau mencelakakan sampai membunuh. Oh ternyata ada contohnya dulu. Para rasul itu ternyata juga mengalami hal yang sama. Nah, makanya kisah-kisah Al-Quran itu pertama adalah untuk menguatkan dakwah Rasulullah dan juga menjadi pelajaran bagi umat setelahnya. Walidzalika fa inna fi tarbiyatan awalan wa tarbiyatan tsaniyan. Terus ada pendidikan 1, pendidikan 2 dan sebagainya. Wala budda an tafida ila qil haq ya Bani Israil. Ayat ini menggunakan kalimat ya Bani Israil. Jamaah sekalian, meskipun ayat ini secara khusus disebutkan ya Bani Israil, ini sesungguhnya
diarahkan kepada manusia, maksudnya Bani Adam. Padahal yang disuruh, maksud saya gini, yang diperintahkan untuk mengingat nikmat-nikmat Allah itu, apakah cuma Bani Israil? Tidak, toh? Kita juga disuruh. Ini namanya kaidah apa itu al-ibrah bi'umumil lafzi la khusus sabab. Jadi ini yang dimaksudkan oleh ini adalah menunjukkan keumuman kata, bukan sebab-sebab khusus. Kalau mengacu kepada sebab khusus adalah Bani Israil. Tapi kalau mengacu kepada keumuman kata, itu adalah menyangkut kepada manusia. Allah biasanya yunadil bashar jami'an, biasanya Allah itu kalau ingin menyeru pada manusia itu tidak ya Bani Israil, ya Bani Adam, ya Bani Adam, ya Bani Adam. Ada sekian banyak ayat yang seruannya itu ya Bani Adam. Tapi ini tidak. Allah menggunakan ya Bani Israil. Kenapa menggunakan ya Bani Adam? Itu mengingatkan kepada kita bahwa Allah itu menurunkan nikmat bukan pada sana Bani Israil, tapi sejak awal, pada bidayah khalq, sejak awal penciptaan. Sudah itu. Kenapa? Karena nikmat ini mutakhassis alam baduriyah, karena memang nikmat-nikmat Allah itu dikhususkan oleh Allah kepada Adam dan anak turunnya, maksudnya manusia, ya kayak kita ini keturunan Adam. Makanya para ulama itu begini, makhluk hidup itu bukan hanya manusia. Saya katakan semua, begini dulu, manusia itu semua keturunan Adam. Makanya tidak usah kecil hati, kita ini adalah keturunan Nabi, namanya Nabi Adam. Makhluk hidup itu banyak, ada jenis manusia, ada jenis binatang, ada tumbuh-tumbuhan, ada binatang melata, ada binatang di atas dan sebagainya. Ada salah seorang ulama namanya Ibnu Athaillah Sakandari. Makhluk hidup itu selalu dikaruniai dua kenikmatan. Dua kenikmatan. Pertama adalah nikmatul ijad, nikmat karena diwujudkan. Jadi hadirnya kita diwujudkan oleh Allah di sini, ini di bumi ini nikmat Pak. Wujudnya saja nikmat. Dengan kita wujud, akhirnya bisa merasakan enaknya makan roti. Bapak sudah merasakan, saya belum merasakan. Enaknya makan sayur jengkol. Itu kalau nggak hidup Bapak nggak bisa. Enaknya kawin gitu. Ya yang sudah kawin maksudnya. Makanya belum kawin, nikah aja dulu, sudah tahu nikmatnya. Jangan bayangin susahnya, nanti bayangin susahnya nggak jalan-jalan nikah, hebat aja. Itu jangan bayangin nikah, bayangin senengnya supaya jadi nikah. Jadi itu syarat cuma satu, nikmatul ijad. Tapi hidup ini, coba kalau kita ini hanya hidup, tahu-tahu Allah nggak menyediakan sarana dan prasarana terus, waduh ya repot hidup. Makanya di samping kita mendapatkan nikmat namanya diciptakan, diwujudkan, diadakan di dunia ini, Allah juga memberikan namanya nikmatul imdadat, nikmat pertolongan wujud, nikmat pertolongan demi kelestarian wujud. Apa maksudnya? Jauh sebelum kita hadir, Allah sudah melengkapi nikmat-nikmatnya, tersebar di mana-mana sebelum kita hadir. Jadi bumi ini mengalami proses, ya ini kata ahli alaman ya, mengalami proses sampai bumi ini layak dihuni. Kita tidak tahu bagaimana tumbuhan dulu itu hidupnya seperti apa. Kita, oh ini kok bisa ada mangga? Iya Pak, saya yang menanam. Loh, kayak mangga itu dia yang bikin, lah terus bijinya jadi mangga itu. Lah terus saya tanam jadi mangga satu. Lah kalian lebih dulu mana mangga sama tanam bijinya akhirnya daun satu. Kita tidak pernah tahu bagaimana prosesnya. Tahu-tahu kita hadir ada bumi, kita hadir ada langit, kita hadir ada air, kita hadir ada tanaman dan sebagainya. Ini namanya nikmatul imdadat.
nikmat pertolongan Allah demi kelestarian wujud. Karena setiap makhluk hidup ini butuh bumi, kita lahir sudah ada buminya. Karena hidup ini butuh oksigen, kita lahir oksigen sudah ada, matahari sudah ada. Ini semua nikmat indah. Nah, nikmat-nikmat ini semuanya itu sesungguhnya secara khusus sebenarnya bukan untuk makhluk-makhluk itu, bukan untuk malaikat meskipun dia makhluk hidup, bukan untuk binatang, bukan untuk semua. Justru semuanya itu diciptakan oleh Allah untuk manusia. Oh gitu. Ya meskipun mereka ini menikmati bisa makan, tapi sesungguhnya itu nanti yang menikmati adalah manusia. Karena itu ayat ini apa? Untuk mengingatkan bahwa betapa nikmat itu sudah sejak awal. Sudah sejak awal Allah memberi, makanya di beberapa ayat menggunakan ya Bani Adam, ya Bani Adam. وقد علمنا فالله سبحانه يريد أن يذكر بكل ذلك حتى نخجل من أن نرتكب معصية بعد كل هذا تكريم الإنسان. Artinya setelah kita tahu bahwa nikmat itu begitu banyak, Allah baru mengingatkan, kamu kan coba kalau dulu kamu itu gak ada di dunia terus kemudian gak saya sediakan terus dari kamu pasti gak akan bisa hidup. Karena itu diharapkan kita malu. Itu saja sebenarnya. Mbok ya malu kamu itu sudah dikasih nikmat kok maksiat, kira-kira begitu. Karena fa'idatakan nani Allah alaina fa inna nakhjalu an nuqabil hadhihi nikmat bil maksiat. Ketika Allah mengingatkan nikmat-nikmatnya, maka diharapkan kita akan malu kalau durhaka sama Allah. Dikasih rezeki, dikasih sehat, dikasih hidup dan sebagainya, malah dikasih pekerjaannya halal, ini nikmat. Makanya ketika kita nggak sholat itu jadi malu. Jadi sebenarnya kita hanya disuruh sholat di waktu tak. Ya kerja dengan cara benar itu saja. Kan sholat itu nggak sampai banyak. Nah, waqad 'allamana ta'ala ilman mayyazana ta'ala fihi 'an malaikatihi. Allah juga mengajarkan kepada kita satu ilmu yang kemudian Allah mengistimewakan kita semuanya dari malaikat. Jadi malaikat itu memang top malaikat itu. Maksudnya makhluk yang digambarkan oleh Al-Quran, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu nggak pernah maksiat. Wah malaikat, makanya manusia kalau nggak pernah pasti malaikat. Manusia pasti pernah. Cuma kecuali para rasul yang maksum yang dijaga oleh Allah. Tetapi meskipun malaikat itu nggak pernah durhaka sama Allah, selalu sujud sama Allah, tetap saja pas istimewa kita manusia. Masih kalah sama Bapak, masih kalah sama sampean. Kenapa? Karena taatnya malaikat itu dipaksa. Malaikat tidak dianugerahi hawa nafsu, tidak dianugerahi untuk memilih. Lah sampean kan jangan untuk memilih. Anda bisa milih sholat atau enggak sholat. Loh, kok Anda milih sholat? Loh, ketika Anda milih sholat itu ibadah kita itu menjadi lebih mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala karena Anda memilih untuk sholat. Jadi nggak usah kecil hati. Kita ini adalah makhluk yang terbaik. Lidakana jiba annadilla syakirin abidin tiwala hayat fi halatnya. Karena itu sebagai bentuk rasa syukur kita karena kita terus menjadi syukur, tentu saja kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita selalu menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya sampean ditakdir, kita ditakdir oleh Allah bisa menyembahnya dan taat terus kemudian sujud, masya Allah, udah syukuri aja itu. Gara-gara Bapak bisa seperti begitu itu, milih untuk seperti begitu itu loh, itu lebih mulia dibanding malaikat. Kenapa? Yaitu tadi kita punya hawa nafsu, memilih untuk taat atau tidak taat, memilih untuk beriman atau tidak beriman. Makanya saya sampaikan, apakah sholat Bapak itu merasa dipaksa? Ya sayang kalau merasa dipaksa.
Saya yakin Bapak nggak hadir itu nggak akan ditanya, nggak akan dicari sama pimpinan. Iya, orang nggak sholat dipecat dong. Enggak kan? Enggak, itu urusan sendiri. Jadi rugi. Kalau kita sholat nggak enak sama tatan, nggak sama aziz, ya rugi. Kenapa? Ketika kita nggak sholat, misalnya, itu pimpinan nggak akan memberi apa-apa, termasuk ngaji. Maka kita harus bayangkan bahwa ya Allah, Engkau telah berikan aku nikmat yang banyak. Supaya apa? Supaya kita bisa menyikapi hidup itu dengan baik. Nah, lagi dan lahir anil haq subhanahu wa ta'ala. Cuma ayat ini tidak diperintah untuk mengingat nikmat itu loh. Itu tidak diulang ya bani Adam kurun nikmati, kan itu begitu. Kurun nikmati. Tapi enggak ya bani Israel gitu ya. Ini kan saking topnya bani Israel atau saking dahsyatnya bani Israel. Sampai dia itu dihitopi secara khusus. Lima ada pertanyaan, kenapa harus begini? Dan waman huwa Israel. Nah ini baru. Bani itu keturunan, ya. Bani Adam berarti keturunan Adam. Bani Israel keturunan Israel. Siapa Israel? Nah di sini tuh. Israel makhluk min kalimatain. Israel itu terdiri dua kalimat. Isra dan il. Isra dan il. Sama-sama bahasa Ibrani. Isra itu artinya Abdul atau Mustafa, hamba yang terpilih. Mukhtar, jadi hamba atau hamba yang terpilih. Sementara il maknanya ada Tuhan. Karena Israel itu berarti hamba pilihan Tuhan. Nah gitu ya. Israel itu hamba pilihan Tuhan. Ini ada nama lain dari istifa huna Yaqub boleh saja dilihat. Tetapi nama ini disematkan kepada Nabi Yaqub, bukan kepada keturunannya. Jadi jangan salah ya. Israel itu anak Tuhan. Bukan anak Tuhan, kekasih Tuhan maksud saya. Kekasih Allah, Abdullah atau hamba Allah yang terpilih. Nama ini disematkan kepada Nabi Yaqub, bukan keturunannya. Jadi keturunan Bani Israel jablek itu ya jangan disamakan dengan bapaknya. Karena bisa jadi bahwa anak bapaknya itu baik, anaknya yang nakal. Bisa jadi anak bapaknya nakal, anaknya yang baik. Bagaimana Abu Jahal mengundurkan Ikrimah, seorang sumber mufassir, tapi anaknya Abu Jahal. Ada orang yang dididik oleh Firaun, tapi jadinya Nabi Musa. Ada yang dididik oleh Jibril, jadinya Musa Samiri. Ini banyak juga berhala. Jadi pokoknya kita itu cuma berikhtiar saja untuk mendidik anak-anak kita ini. Pokoknya kita berikhtiar saja. Karena yaitu tadi Israel ini kekasih Tuhan. Sehingga fayakun ma'ana syafatullah. Oke. Faidah nadar ila Israel alam Yaqub kaifa akhadha hadal ism. Ketika kita melihat Israel yang disematkan kepada Yakub, baru kita akan melihat tentang nama ini. Kenapa sampai Nabi Yakub itu mendapatkan predikat Israel, hamba kekasih Allah? Orang itu kalau dikasih atau diuji, Bapak? Mestinya kan dikasih ya. Kalau Bapak sayang anak, dikasih atau diuji Bapak anaknya? Dikasih, boleh kalau menyayangi ya. Nah ini kalau Allah mudah. Justru untuk muji, idza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Sebagai bukti cintanya Allah kepada hamba diuji. Jadi jangan pernah merasa bahwa saya berdosanya apa, biasa saja ya, karena Allah ingin menunjukkan rasa cintanya, diuji. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'an. Allah hanya ingin mendengarkan rintihan kita. Ya Allah, berikan aku kekuatan, berikan lafifahmu. Ya Allah, berikan aku jangan menjadikan aku sebagai orang yang putus asa dan sebagainya. Kita kalau sebenarnya Allah salah apa? Ya salah banyak salahnya. Sudah nggak usah seperti begini. Tetapi ya Allah,
coba ini berat sekali, tapi rahmatmu jauh lebih besar. Ya Allah, dosaku memang banyak, tapi maghfirmu jauh lebih besar. Ya minta doa sama Allah. Nah, begitu juga Nabi Yakub, istahaqqa bi ayyakuna safiyan lillah. Wa indama yunadi Allah ta'ala qawma Musa biqawli min Israil. Ketika Allah menyeru kaum Nabi Musa dengan ya Bani Israel, ya Bani Israel pada kaumnya Nabi Musa, gitu ya. Fa'idudi ta'yudakirahu bimanzat Israel inda Allah. Saya ulangi, ketika Bani Israel itu saya Yahudi sama Bani Israel. Tapi ketika Al-Quran menyebut Yahudi, itu maksudnya yang hidup pada masa Rasulullah. Dan itu yang menentang. Pokoknya kalau waqal Yahudi, waqal Yahudi wan Nasara itu pasti. Ya, saya tidak Nasrani ya, karena kalau Yahudi dan Nasrani ahli kitab. Tapi Yahudinya, Yahudi dan Israel itu sama. Tetapi ketika Al-Quran menyebut Yahudi, itu berarti yang hidup pada masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tapi kita Israel, Bani Israel yang hidup pada masa Nabi Musa. Lah Bani Israel sekarang ini bangsa, jadi itu bangsa Israel, gitu. Isinya macam-macam, isinya macam-macam. Tapi yang banyak Yahudi Zionis, yang maksudnya Yahudi Zionis, waduh, itu ceritanya panjang. Oke, saya tidak ikut-ikutan itu. Pokoknya kita doakan saja semoga saudara-saudara kita diberikan kekuatan. Nah, untuk apa Al-Quran untuk ya Bani Israel, padahal dia kaumnya Nabi Musa. Ya kan, mestinya ya kaum Musa, mestinya kan gitu. Ya kaum Musa, untuk apa? Untuk mengingatkan bahwa kamu itu boya sadar, kamu itu punya keturunan yang mulia, kamu itu dulu punya keturunan Israel. Jadi Bani Israel maksud Nabi Yakub ini punya anak 12. Yahudi bin Yahuda Yakub kepada Ishak kepada Nabi Ibrahim. Yahuda bin Yakub bin Ishak bin Nabi Ibrahim. Nah, Nabi Ibrahim, cuma Nabi Muhammad ini jalannya tidak di Ishak, jalannya di Nabi Ismail Nabi. Makanya hal yang pertama akan disoal oleh Yahudi, oleh Bani Israel saat itu, atau orang-orang Yahudi ya, lebih tepatnya ketika Rasul diangkat jadi Rasul adalah keturunan. Kamu itu loh, ngaku-ngaku Nabi loh, ketemu pirang perkara. Nabi itu sebenarnya dari Bani Israel, keturunan Israel. Kamu keturunan Arab, keturunan Israel. Keturunan Arab, ngaku Nabi, Nabi Rasul terakhir. Semua Rasul itu dari Bani Israel, nggak ada keturunan Arab. Kamu dibohongin. Ya Allah, Rasulullah itu kan saking lugunya. Dia itu siap-siap ke Syam. Kalau kamu memang benar Rasul, hidupku nggak di sini, sana di Syam. Kok di Madinah begini, di Syam sana. Ini tuh dibilang begini loh. Udah mau berangkat ke Syam juga. Akhirnya turun ayat. Jangan didengar. Makanya adanya makam Ibrahim di Mekah itu menjadi satu bukti bahwa Nabi Ibrahim itu juga keturunan nenek moyang dari Israel. Israel dalam arti Nabi Yakub itu juga pernah di Mekah. Makanya itu ketika Al-Quran menyebutkan tentang beberapa Masy'aril Haram di Mekah kan banyak sekali. Ada Uhud, ada ini, tapi di makam Ibrahim. Jadi disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena makam Ibrahim inilah yang menjadi satu bukti bahwa Nabi Muhammad itu ada keturunan dari Nabi Ibrahim. Okay. Ya, jadi itu kita tahu di situ. Baik dari ma wajah bala. Untuk apa Allah itu menyebutkan Bani Israel pada yang dimaksud Nabi Musa? Pertama, untuk mengingatkan, kamu itu dulu punya nenek moyang, punya bapak moyang namanya Israel atau Nabi Yakub itu. Dia itu begitu sangat teguh, begitu sangat kokoh, kuat untuk menghadapi segala macam ujian, termasuk Yusuf itu, ya, yang dilempar itu di uang, bapak tahmiluhu fi hayat.
Fadhkuru ma wasakum bi. Nah, dia ini mengalami cobaan dalam hidup itu. Coba kata Allah ya, kira-kira dialog ini, Bani Israel, ini loh, saya tunjukkan bagaimana bapak moyangmu dulu itu ketika mewasiatkan kepada kamu. Itu diabadikan di dalam surah Al-Baqarah 133. Am kuntum syahidina halaqum qala bani ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha aba'ika Ibrahim Ismail Ishaq wa Yaqub. Jadi ketika Nabi Yakub ini sudah mendekat kematian, menjelang wafat, dipanggil anak-anak turunannya itu. Apa wasiatnya? Wahai anakku, ma ta'buduna min ba'di. Ini bapak yang baik itu begitu. Orang tua yang baik itu merisaukan akidah anaknya, bukan merisaukan masa depan anaknya, merisaukan ibadah anaknya, merisaukan akidah dan ibadah anak-anaknya, bukan merisaukan masa depannya nanti itu kayak aku atau enggak usah, nanti anaknya akan berproses sendiri. Wong rezeki bapaknya sama rezeki anaknya kadang beda kok. Bapaknya kaya, anaknya enggak kaya. Bapaknya miskin, anaknya kaya. Oh, rezeki itu Allah yang atur. Tapi pertanyaan ini yang penting, ma ta'buduna min ba'di. Kata Nabi Yakub, wahai anakku, apa yang akan kamu sembah nanti kalau saya tidak ada? Tegas dia mengatakan, na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahid. Pak, tidak usah khawatir, saya akan tetap menyembah apa yang kamu sembah. Aku akan tetap menyembah Tuhanmu, yaitu dan juga Tuhan bapak engkau, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Makanya kebaikan itu selalu harus digandingkan dengan di atasnya. Dzurriyyatan ba'dhum min ba'd. Makanya anak itu disebut dzurriyyah karena diharapkan dia melanjutkan kebaikan yang dia tanam. Anak juga ibnun karena anak itu hasil bangunan dari bapaknya. Tapi dzurriyyah. Nah, karena itu pertanyaannya Nabi Yakub pada anaknya bukan merisaukan masa depan hidupnya di dunia. Mata kuluna min ba'di. Jadi pertanyaannya, nah bapak ini sudah mau pensiun, kamu nanti kalau bapak pensiun masa depan gimana? Apa yang akan kamu makan setelah nggak ada? Oh, bukan begini pertanyaannya. Tidak usah khawatir. Makanya kita tidak usah khawatir pada anak kita. Selama kita kasih sekolah, kasih pendidikan, nggak pakai pendidikan sekalipun, kalau udah gede cari duit, udah nggak usah khawatir. Ya, ini dengan saman-saman begini kerja di sini terus latar belakang pendidikannya Pak. Macam-macam. Tapi saya yakin gaji zaman lebih gede dari gaji saya. Padahal saya ini dokter udah jungkir balik itu. Tapi kayaknya gajinya lebih gede sampai hasil saya. Iya. Jadi artinya tidak usah khawatir untuk masa depan. Yang kita khawatirkan adalah yang penting anak-anak keturunan kita itu tetap menyembah Allah. Bahwa kemudian dia salah-salah sebenarnya nggak sampai keluar dari Islam. Salah-salah itu selama dia masih belum keluar dari Islam itu masih nyaman lah. Melanggar dan tidak taat sama orang tuanya selama tidak taatnya itu nggak keluar dari Islam, masih nyaman. Coba terus kemudian ngayat tapi terus keluar dari Islam, masya Allah. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga ya Nabi, inna Allah astafa lakum dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ya Baniya. Kemudian pada berikutnya itu juga berwasiat. Allah mewasiatkan pada kalian tentang agama. Pokoknya jangan mau mati. Bahasanya begini, jangan sekali-kali kamu mati sebelum kamu itu benar-benar muslim. Kan aneh ya, aneh itu. Mau mati itu gak bisa milih kok jangan mau mati. Itu artinya pastikan kita selalu Islam, sebab kematian akan datang kapan saja. Itu saja. Nah, jadi pasti Allah diwaslah. Ini penjelasan ini penting. Jadi makanya mungkin satu ayat ini tidak selesai pada hari ini. La syarika. Tilka al-wasiyah allati wassa biha Yaqub banihi. Inilah wasiat yang diwasiatkan oleh Yakub, yaitu Israel tadi itu kepada anak-anaknya.
Apa itu? Fiha ilmun wa fiha aidatun, pengetahuan dan mau'idhah, pelajaran. Ilmun bi anna Allah ilahun wahid, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa anak kita harus sudah kita ajarkan tentang Tuhan itu Esa, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Harus kita tanamkan bahwa ini pentingnya pemimpin Islam itu. Makanya pentingnya umat Islam harus banyak. Kenapa? Umat Islam itu pasti akan mentabukan, menganggap tabu kalau Tuhan itu banyak. Anggap saja, saya pernah mengatakan bahwa umat Islam itu jauh lebih besar di dunia ini daripada pengikutnya Isa, daripada orang Kristen. Bukan dari sisi kuantitas jumlah, tapi dari konsistensi untuk mengatakan Tuhan. Itu kalau bapak mau nanya sama orang Islam, tatoan tok, tanya, Pak, menurut bapak Tuhan itu satu atau satu? Dia berani membunuh orang gara-gara Tuhan itu lebih dari satu. Ini padahal nggak pernah sholat, tapi dia tetap tidak akan terima kalau Tuhan itu banyak. Itu pentingnya umat Islam. Makanya jangan meremehkan umat Islam. Saat dapat lah, tapi ya tentu saja taat itu lebih baik. Itu maksud saya gitu ya. Tapi jangan kita meremehkan, oh daripada dia Islam tapi begitu, mending dia kafir tapi baik. Oh jangan, ini hukum dunia, tidak hukum akhirat. Nanti di akhir gak ada gunanya itu kebaikan mereka. Walladzina kafaru a'malu kasrabin biqaidi yahsabu dhama'an ma'ah. Kebaikan yang selama ini dilakukan orang kafir karena nggak punya iman, itu seperti fata morgana saja. Dia hatta idza ja'a lam yajidu syai'an, datang nggak bisa dilihat, dan fata morgana itu kayaknya ada air datang nggak ada. Jadi jangan meremehkan orang Islam. Pokoknya mohon maaf bergeger sekalipun ya, pelajar misalnya kalau masih Islam ya tetap aja lebih baik daripada orang kafir. Ya tentu saja zinanya tetap buruk. Zinanya harus makanya kan ada semua orang itu kalau punya la ilaha illallah akan masuk surga. Semuanya harus Allah, iya. Meskipun berzina, wa in zana, wa in saraqa. Makanya begitu. Meskipun berzina, meskipun mencuri. Jangan salah ya. Ini kalau salah memahami hadis ini, wah berarti yang penting saya Islam, tak apa-apa saya berzina, tak begini. Ini betapa la ilaha illallah itu, tauhid itu begitu sangat bernilai. Tauhid itu mengenal bahwa Allah itu Esa, itu begitu sangat bernilai. La syarika. Makanya sak bejat-bejatnya umat Islam tetap saja dia akan nggak terima kalau Allah itu lebih dari satu, nggak akan terima. Sak bejat-bejat. Walaupun Islam. Nah itu apa? Wa'idatul tadkir. Jadi mengajarkan ilmu pengetahuan bahwa Tuhan itu Esa, sehingga Allah untuk menguatkan dalil bahwa Allah itu Esa, nggak berbilang, itu banyak, dan dalilnya semuanya menggunakan logika. Laukana fihi ma'anillallah lafzadata, laukana fihi lafzadata. Kalau seandainya ada Tuhan banyak pasti akan hancur kemudian. Barakallahu ma'ata rajulin fi syuraka tashakisun wa risalul rasul. Mana yang lebih menyenangkan? Kamu jadi tuan, jadi hamba dikuasai oleh Tuhan yang satu, atau jadi hamba dikuasai Tuhan yang banyak kan bertikai. Wah ya yang satu, ya itu. Jadi ada sekian banyak logika. Yang kedua, wa'idah. Wasiat yang kedua adalah memberikan mau'idah, pelajaran dan peringatan. Apa peringatan? Bi anna Allah ikhtar lahu din. Yang mengajarkan Tuhan yang asa itu tentu saja agama. Saya ulangi, semua agama itu pasti mengajarkan Tuhan. Semua agama, semua pemeluk agama itu pasti percaya adanya Tuhan. Tetapi agama yang mengajarkan bahwa Tuhan itu esa hanya Islam. Makanya Islamlah satu-satunya agama yang dipilih oleh Allah sebagai agama yang diridhoi. Kristen mengajarkan agama, Buddha mengajarkan agama, semua agama, semua pemeluk agama mengajarkan tentang Tuhan. Dan semua agama mengajarkan tentang balasan di hari akhir. Tapi satu-satunya agama
yang memberikan, mengajarkan dan sekaligus meringatkan bahwa Allah ta'budu illa iya, jangan kamu menyembah kepadanya dan sebagainya, hanya Islam. Hanya Islam. Karena falyahrisu alaihi hatta maut. Karena itu pegang ini, pengetahuan ini dan agama Islam, jangan sampai mati sebelum kita benar-benar menjadi Islam. Nah, Islam itu maksudnya memiliki totalitas kepasrahan hidup ini kepada Allah, kepada Tuhan yang esa. Ya itu tadi seringkali saya sampaikan bahwa ya dosa-dosa lah, tetapi itu jangan sampai menghilangkan itu Tuhan dan sampai menjadikan kita keluar dari Islam. Ya tentu saja setiap manusia itu pasti mengalami persoalan sehingga dia harus bersedih, sehingga dia harus meratap dan sebagainya. Tapi jangan dibawa berlarut-larut. Sebab ini lama-lama akan menyoal tentang Tuhan. Gitu. Buat apa saya ini sholat kalau keadaan seperti begini? Buat apa saya berdoa kalau seperti begini? Buat apa saya berdoa kalau susah saya hidup saya? Itu. Jadi jangan begitu. Kita punya pengetahuan yang benar bahwa Allah esa dan Allah yang esa ini itu hanya dibawa oleh Islam. Laqad ja'at hadhihi wasiyah hina hadha Yaqub al-maut. Wasiat ini diingatkan ketika Nabi Yakub tadi itu meninggal. Nah, karena itu ketika akan mengajar ya Bani Israel, ketika ayat ini nanti ya Bani Israel, enggak terasa. Yuridu ayyudzakkira bi Israel wa Yaqub wa kaifa tahammalu wa dhalla sabira. Makanya ketika ayat ini menggunakan ya Bani Israel, kita kira Allah ingin mengingatkan kepada mereka bagaimana bapak moyangnya Yakub tadi itu. Begitu dia itu tegar untuk menjalani hidup, kuat untuk menjalani kehidupan sesusah apapun, dan bagaimana dia sabar. Nah, wasiat itu diberikan pada saat kematian. Tentu saja kita juga selalu mengingatkan anak kita untuk selalu menjaga iman. Mau sholat di mana saja jangan lupa jangan lupa kalau sholat. Karena sholat adalah bentuk pengabdian kita kepada Allah SWT. Jamaah sekalian, saya kira itu saya katakan bahwa penjelasan ayat ini mungkin akan 2 atau 3 kali karena memang isinya lebih bagus. Sebab kita kan sudah komitmen bahwa kita ini mau belajar, bukan belajar umum. Jadi gitu, makanya satu ayat kadang bisa 2 atau 3 kali. Saya kira itu penjelasan awal dari ayat ini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Saya akhiri dulu, nanti kalau ada pertanyaan saya persilakan. Dan Allah ta'ala jema'i. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih banyak kepada Al Ustaz Al Hajj Dr. Mustul Hakim.